Itu lagi aja. Katanya kopi jahe. Jahe. Ya? Oh. Itu kopi banyak. Tidak ada. Masya Allah. Bagaimana tak? Ya? Bagaimana tak? Saya tadi di Tondo, baru pergi di ada juga masuk Islam tadi satu di Undata, sambung semua. Oh di iya. Makan lagi di sana. Makan lagi di sini. So ini makan deh terus. Iya. Halo. 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 Satu dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ya, karena saya tidak tahu persiapan ini. Berhubung karena banyaknya acara teman-teman ada di hotel band apa segala macam ada di kantor wali kota, maka acara kita tetap kita berjalan sesuai harapan kita. Ya, jadi tidak ada lagi nyala. Ya, saya kira lupa. Iya. Jadi saya kira acara hari ini sebetulnya adalah untuk silaturahmi dengan aktif selama dan aktif kedua LSM wali semuanya. Anaknya apa? Jadi saya kira untuk tidak membuang waktu, sebetulnya acara tunggal hari ini adalah saya ingin menyampaikan kenapa kita harus silaturahmi, dan kebetulan hari ini 5 Juni bertepatan dengan 44 tahun usia perkawinan kami juga. Jadi tahun 82 lalu kami ketemu setelah dari dulu.
kami ada acara sekaligus perkawinan saat itu. Dan saya tidak membawa, saya harapkan kesediaan Pak Ustaz Abah Musa untuk menyampaikan makna dan kenapa kita perlunya silaturahmi sesama dan sering. Karena banyak sekali dari foto-foto yang ada itu, banyak sekali yang saya tanyakan teman-teman, mana sudah ini? Aduh, sudah duluan dari kita. Artinya saya harap dengan memahami arti silaturahmi itu kita bisa sering ketemu dan mungkin ada cara lain, mungkin cara itu yang Tuhan sampaikan. Dan saya kira Abah Musa ada di keras suaranya bisa. Atau ganti-ganti, materinya ganti di situ. Cek 1 2 Dan 1 Boleh. 1 2 3 3 2 1 1 2 3 3 2 1. nah itu. Silakan, Abah. Sana, bisa duduk juga bisa. Agak ke tengah sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, orang-orang tua saya yang saya hormati, sebenarnya tidak layak mungkin saya lihat saya yang paling muda di sini. Kayaknya saya umur 50 tahun, mungkin saya yang paling muda 50 tahun. Ini senior-senior semua, banyak pengalaman, banyak makan garam. Tapi alhamdulillah, orang-orang tua saya semua, semoga kita semua sehat, panjang umur, berkah rezeki, mati masuk surga. Ya. Itu utamanya orang tua saya Haji Nasir, luar biasa, perkawinannya sudah 44 tahun, sedikit lagi sudah perkawinan emas 50 tahun. Saya Pak Haji baru 30 tahun, jadi masih ketinggalan 14 tahun lebih. Luar biasa, mudah-mudahan bisa sebagai contoh keluarga yang betul-betul harmonis, pasangan dunia dan akhirat. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, kita berkumpul dengan niat silaturahmi 10 menit. Nanti diingatkan saya kalau lewat 10 menit. Ini luar biasa berkahnya. Karena silaturahmi itu pekerjaannya ahli sorga. Jadi belum kita masuk sorga, kita sudah kumpul-kumpul begini. Karena nanti di akhirat, salah satu kerjanya penghuni sorga kita jalan-jalan. Tapi jalan-jalannya nanti kan agak beda. Kita diizinkan untuk jalan-jalan, lihat bagaimana orang disiksa di neraka. Sampai ada dialog, masalah kakumpi sakarat. Kenapa kalian ada di neraka sini? Lam na'ku minal musallin, tobat, kita orang tidak sembahyang dan sebagainya. Jadi silaturahmi itu pekerjaannya orang ahli surga. Kalau di dunia orang banyak silaturahmi, itu berarti orang sukses katanya. Betul. Karena Nabi sudah sampaikan, man ahabba, siapa di antara kalian yang ingin apa? Yang besutu rizkahu, rizkinya luas, rezekinya lebar. Begitu juga umurnya asarihi, umurnya ingin panjang, maka faslihu rahimah, sambung hubungan silaturahmi. Maka Imam Nawawi katakan, kenapa dengan silaturahmi rezeki itu bisa banyak? Nah ini contohnya. Kalau saya di rumah tadi mungkin tidak dapat ini
kopi jahe, tidak dapat pisang. Ini contoh bahwa orang yang banyak silaturahmi itu banyak rezekinya. Jadi banyak-banyak berjalan, pasti banyak dalil kita dapat. Begitu juga kenapa umur kita panjang bukan berarti ditambah, karena umur kita sudah ada standarnya. MUU ini sudah ada. Maksudnya apa? Berkah kita punya umur tidak hanya habis di dalam rumah saja. Apalagi orang-orang tua saya masa-masa pensiun ini, salah satu profesor doktor mengatakan bahwa salah satu tips orang-orang yang sudah pensiun harus banyak berjalan, harus banyak bercerita. Kalau tidak nanti stroke. Nah, kalau gaji lancar, negara kondusif aman. Tapi ini gaji 13 saja setengah mati cair, tahan-tahan, beda-beda cairnya. Nah, jadi banyak-banyak berjalan itu umur panjang. Maksudnya apa? Pak Haji Umar tadi ada di Otista, sekarang sudah ada lagi di Tamrin, mungkin di tempat lain lagi. Itu pentingnya silaturahmi. Umur kita itu berkah banyak sekali. Kemudian bapak-bapak ibu sekalian yang berbahagia, ini saya lihat kawan-kawan LSM Pak lingkungan hidup luar biasa ya. Jadi hanya mungkin angkatan dulu dengan angkatan sekarang agak beda-beda sedikit. Kalau dulu kan idealis tidak bisa dibeli, kalau sekarang ini aktivis gampang merah-merah goyang. Padahal ini perintah agama sebenarnya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ittaqu malainatus salasa. Ini hadis untuk orang-orang aktivis lingkungan hidup. Rasul katakan, waspada, berhati-hati kalian atas 3 perkara. Satu kata Nabi, yang pertama itu adalah al-barazu mawalidi, kebersihan sumber air, bagusnya sumber air. Ini Nabi sudah sampaikan jauh sebelum. Nabi berhati-hati, perhatikan itu sumber air, karena itu kehidupan. Yang kedua, wakariyatut tariq, jalan-jalan itu jangan sampai rusak. Jalan itu jangan sampai rusak. Yang ketiga, wazillu, tempat teduh, pohon-pohon, hutan-hutan jangan sampai hancur. Ini Nabi sudah prediksi. Jadi yang pertama sumber air. Ya kita lihatlah hari ini, hampir gara-gara, ya maaf, gara-gara tambang banyak sekali air-air masyarakat itu terganggu. Bahkan yang dekat dari kita, ini tambang di atas, air yang dulunya banyak, bahkan di situ ada bak-baknya PDAM. Sekarang apa yang terjadi? Tinggal berapa saja keluar. Padahal sumber air itu kehidupan, harus kita perhatikan. Bahkan yang baru-baru di Jawa Barat sebenarnya gubernurnya sidak pajak sebenarnya. Sebenarnya mau cek berapa banyak ini air mineral yang terkenal ini, dia store pajak ke daerah, tapi terbongkar. Ternyata bukan juga, sumber airnya sudah habis katanya. Manajemennya bilang sekarang kita tinggal bor air, karena sumber air yang tahun 70-an sekarang sudah tidak keluar bagus, tidak mampu diproduksi dengan pemakaian konsumen, maka harus pakai bor yang ratusan meter ke bawah. Ini air memang harus dijaga, sehingga kata Nabi kalau ada yang minta air jangan dijual. Artinya kalau ada orang kehausan harus bisa kasih, karena memang sumber air ini salah satu sumber kehidupan. Yang kedua, jalan-jalan. Bagaimana tahun 80-an kalau jalan tidak bagus? Setahu saya dulu di kebun kopi 2 hari kita bermalam. Kami dulu merantau dari selatan itu tahun 80-an. Kalau ke Pantai Timur, Pak Irman, bermalam kita di kebun kopi, karena jalan tidak bagus. Ya alhamdulillah sekarang sudah mulai bagus, tinggal dijaga dengan bagus. Yang terakhir, ini yang parah, paru-parunya dunia. Ini pohon-pohon, hutan lindung. Tidak usah jauh-jauh Pak Haji Umar, kalau ke Donggala
Ternyata tambang ini lebih banyak dikuasai kota daripada kabupaten, lebih banyak dari di kota. Gondol semua. Kita ke Morowali, kita anggap di Morowali parah, padahal di depan mata kita Palu ini sudah parah, Pak. Sudah parah. Kita tanya masyarakat, ya ada jatah beras, ada jatah pagar dibikinkan sama perusahaan, ada jatah flu sedikit, tapi apa? Biar di dapur tidak bisa memasak, debu oh 1 jangkal itu masih debu, belum efek yang lain. Otak di hutan. Hanya biasa kata masyarakat kalau ada yang demo, bosnya pendemo katanya dipanggil, selesai urusan. Besok sudah tidak demo lagi, Pak. Karena ini Soekarno Hatta ini memang cobaannya luar biasa. Kalau yang merah-merah ini sudah senyum, sudah susah, hancur. Jadi ini yang setengah mati sekarang. Jadi ya mudah-mudahan bapak-bapak semua penggiat lingkungan, mudah-mudahan generasi-generasi ini Pak Haji Nasir bisa lebih dikuatkan lah. Karena sekarang ini setengah mati orang mau komitmen, mau prinsipnya bagus. Rata-rata banyak oportunis, di mana saja dia bisa hidup di situ saja. Jadi masyarakat kadang dijual. Begitu juga, alhamdulillah ya, untung di bagian-bagian lindung masih aman-aman saja. Saya bukan penggiat pencinta alam, tapi biasa ada gunung Pak, kasih Islam orang, ada pengajian, itu yang biasa kami buat. Jadi kami tahu juga lingkungan ini. Padahal agama ini justru menyuruh kita menjaga ini lingkungan dengan sebaik-baiknya. Karena bagusnya ini lingkungan berarti sehat. Kalau sehat mudah kita ibadah. Orang sehat gampang ke masjid, gampang bekerja. Tapi kalau orang sakit, paru-paru, alam ini sudah habis, tumbuh-tumbuhan habis, zat hijau daun ini sudah, klorofil sudah tidak ada. Maka apa yang terjadi? Sumpah, lihat di Morowali sekarang, Pak. Dulu anak saya di sana balik, Pak, karena tidak mampu. ISPA, saluran pernapasan. Coba kita jalan sampai di Morowali, di Bohodopi, Labota itu, coba lihat berapa kali saya hadiri undangan di sana, Pak, tidak bisa makan. Kenapa? Di masjid saja saya sampaikan, Pak, ini masjidnya tidak ada marbotnya. Dia bilang ada, setiap mau salat di sana. Tapi ternyata memang debunya skalanya besar. Makanan-makanan di pinggir jalan, masyarakat sudah tidak sadar karena sudah kebiasaan. Padahal itu makanan-makanan di pinggir jalan debunya minta ampun tebalnya. Sudah tidak ditahu mana bakwan, mana dia punya abu. Sudah tak campur itu bakwan dengan abunya, ikan bakar dengan abu. Mereka tidak rasa karena keseharian. Kadang kita hanya tergoda dengan income-nya besar, gajinya, pendapatannya. Saya tanya di belanja air di Al-Qamidi, tanya adik-adik yang jaga berapa gajinya, 8 juta, memang tinggi Pak. 2 kali lipat dari Al-Qamidi yang ada di sini sampai 8 juta, tapi dia bilang sama saja Pak. Kenapa? Abah, saya harus bayar kos 2 juta. Kalau kos 1 juta stay-nya tidak bagus airnya. Saya harus minum air mineral saya 800.000 1 bulan. Belum yang lain-lain, karena kalau beli air di sini kotor. Jadi sama saja. Kenapa? Karena kesehatan itu memang mahal. Jadi mudah-mudahan, alhamdulillah, orang-orang tua saya, senior-senior kita semua ini luar biasa, umurnya panjang-panjang. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kita amanah, kekuatan, dan tetap kita dalam ketaatan kepada Allah hingga kita bertemu dengan Allah dalam keadaan husnul hati, Pak. Yang jelas, menjaga alam, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, itu perintah agama. Jadi siapa yang aktivis di bidang itu, maka yakinlah di situ ada pahala yang besar. Ketika kita mengajak orang bagaimana menjaga lingkungan dengan baik, menjaga kebersihan, menjaga ini alam, karena alam ini ciptaan Allah, dititipkan untuk kita, untuk dijaga supaya berkesinambungan panjang. Demikian khususnya Haji Nasir dengan istri, mudah-mudahan Allah berikan lagi kesehatan dan panjang umur sampai Allah nanti membawa kedua-dua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga orang-orang tua kami yang lain.
Kita berdoa semoga Allah memberkahi pertemuan di tempat ini, memanjangkan umur kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setelah kita keluar dari tempat ini, kata Nabi, ulang silaturahmi, tasafu yazhaqil ghillu an qulubikum. Dosa-dosanya diampuni semua. Bersih kita pulang ke rumah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghfir lana wa liwalidina wa jaddina wa jaddatina wa ammina wa ammatina wa hallina wa hallatina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat innaka ala kulli syai'in qadir bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, Allahumma tahhir a'malana minar riya wa sum'ah. Allahumma inna nas'aluka min husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Nas'aluka as-sihat wal afiyah khususaha min ahlihi Arus Abdul Karim bis-sihat wal afiyah wa salamata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati walhamdulillahi rabbil alamin. Al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mari Pak Daniel kita di sini. Selanjutnya saya ingin perkenalkan dengan kita semua Pak Daniel. Pak Daniel Samuel, beliau ini adalah penerima Kalpataru ya tahun soalnya baru-baru ini saya berkumbangkan dan bukan berkumbang. Tuaka bilang bukan 86, 96, saya bilang tidak. Saya sendiri yang kelindu cari Pak Daniel, Mantri Daniel di WA Pak Lamudi Tuaka. Dia bilang bukan 86, 96, saya bilang. Jadi saya pertama kali kenal Pak Daniel ini pada tahun 82 waktu saya membawa mahasiswa pertanian angkatan 82 ke Lindu. Jadi studi tour sambil jalan-jalan naik mobil Bampres. Waktu itu kita naik Bampres karena begitu besarnya Bampres dan jalanan masih kecil di antara Salua dan Bali. Akhirnya kita harus nginap di Salua, baru jalan kaki ke Sadauta, dari Sadauta besok paginya jalan kaki ke Lindu. Nah itu yang saya ingin sampaikan, bahwa Pak Daniel sejak saya datang 82 dengan mahasiswa, beliau sudah bisa menerangkan tentang siklus penyakit sistosomiasis. Beliau tahu persis bagaimana membasmi sistosomiasis itu. Dan oleh karena itu saya ingin Pak Daniel cerita, mungkin dengan teman-teman yang lalu yang tadi sudah waktu teleponan dengan Fendi segala macam tidak sempat hadir pada sore hari ini, mungkin cerita bagaimana waktu ketemu awalnya ketemu ke kantor atau atau menghadap saya. Silakan Pak Daniel. Ya, terima kasih kesempatan ini. Saya cuma cerita sedikit. Iya, atau ini saya baru dari. Ya, saya hanya mau bicara sedikit saja. Saya cerita sedikit mengenai bagaimana sampai saya bisa mendapat Kalpataru pada waktu tahun 1986. Itu pertama-tama kali dicanangkan oleh Menteri Edwin Salim.
dengan Soeharto waktu itu. Jadi saya juga tidak tahu di desa kami di Hindu sana nanti Pak Nasir datang ini dia bisa mencalonkan sebagai pemenang Kalpataru saya sendiri dari Pak Nasir, dari untak namanya mereka. Karena saya dulu itu masih pegawai golongan 2, hanya termakan dari perawat. Jadi yang datang kemari itu waktu di sana, saya mau kasih kuliah mereka disuruh Pak Nasir menjelaskan tentang penyakit dengan apa sampai kaitnya dengan lingkungan. Itu mungkin sampai Tuhan memberikan berkat resep itu supaya Bapak bisa diterima menjadi pemenang Kalpataru. Jadi yang waktu menilai saya menjadi Kalpataru itu yang dari pusat, dari lingkungan hidup. Dia ke Lindu waktu itu, masuk ke Lindu. Dia ke Lindu, naik ke Lindu. Iya. Dia wawancara sama saya di kantor saya sama di laboratorium itu. Jadi itu namanya Pak Kris. Iya. Ya, sarjana lingkungan. Nah, jadi waktu itu kita dipisahkan. Saya sendiri diwawancara sama Pak Kris. Dan masyarakat itu dikumpul, ada tamu itu dikumpul, di lepsi itu dikumpul, ditanya diwawancara sama mereka, apa benar ini, apa yang saya katakan itu apa benar atau tidak. Dan ditanya sama masyarakat, ya, semua ACC, pas sampai waktunya untuk tanggal ini. Sudah mau turun kita dari Hindu tadi, saya bilang apa ada kesempatan kita bisa menang atau tidak. Tapi tunggu dulu, waktu kenapa Bapak turun dari Lindu? Ada panggilan atau apa? Panggilan. Oh, panggilan. Dari Patubondo. Tanggal berapa? Tanggal berapa waktu itu? Sudah tidak ingat. Oh iya. Waktu mereka habis pemeriksaan, Iya. yang dari pusat. Itu sudah. Dari kami kita tunggu-tunggu kita. Oh iya. Apakah lulus atau tidak? Iya. Ternyata ada panggilan dari Pak Gubernur, Pak Gubernur, iya. Iya. Ini dari Pak Bondo. Iya. Dari Pak Bondo itu pendamping saya sampai ke Iya. soalnya dia bilang Pak Bondo. Sebenarnya ada dia punya calon juga orang dari Morowali sana. Kan dia orang Poso. Iya. Ada di sana. Tapi ini melalui Bapak Pak Nasir. Oh, ini yang lebih hebat katanya. Tanpa dites lagi. Gitu loh. Sudah. Terpaksa nanti mau saya yang ngurus. Sudah dari situ berangkat sudah. Didampingi oleh Pak Bondo itu Pak Biro lingkungan ini. Gubernur Sulawesi. Pakaian adat waktu itu. Pakaian adat pulau itu. Ya, saya disuruh bawa pakai Oh, disuruh. jadi saya punya pacaran punya pakaian ada. Iya. Oh iya. Iya. Tapi kasih pulang bagi. Oh iya. Saya ada punya peran. Iya. Kalau tidak ada. Yang ada. Iya. Jadi itu saya lanjutkan. Iya, silakan. Nah, sampai di Jakarta, jadi kita mesti pergi melapor di kantor hubungan hidup. Di KTK. KLH. Di KTK. Iya. Jadi pergi melapor di kantor KLH. Jadi sudah saya pagi-pagi kita mengabian yang mes Sulawesi Tengah. Iya. Jangan berminatan. Jadi sudah Pak Bono bilang pagi-pagi kita sekarang di kantor anu KLH. Iya. Jadi sudah dengan Pak Bono naik taksi. Sampai di kantor anu KLH saya. Saya ini tidak tahu di belakang kantor. Iya. Kata Bondo. Bono. Pak Bono tidak dia main masuk ke biasa pengadilan.
hampir dia pergi di ruangan ini, mulai ini. Ya. Jadi sudah, boleh terus dia buka, bisa buka itu dia. Saya mau ikut dia itu, ini Pak Bono dia lagi. Ini punya lantai ini, saya tidak ikut. Saya tinggal tunggu di luar terus saya. Dia bukan, dia sudah naik, dia lihat saya tidak ada, dia pergi pulang, dia cari, dia tahu dia cari, tetap saya ada di tempat yang masuk tadi itu. Ya, karena beliau tidak tahu, dia pikir Pak Bobo masuk WC karena masuk dalam lift, dia ikut terus, sampai di atas Pak Bobo tidak baik karena salah tafsir, dia pikir beliau Pak Bobo ini masuk WC. Satu sejarah yang cerita. Jadi sudah datang sudah Pak Bobo. Kenapa kamu di situ? Kamu terus kenapa masuk di sini? Saya tunggu Bapak keluar, saya kira Bapak pergi di kamar mandi, buang air kecil. Oh, itu saya naik hutan. Yang bilang dulu, saya terlari. Betul, memang baru pertama kali ke Jakarta, baru pertama kali naik lift. Jadi sudah sampai menghadap sama panitianya. Jadi bilang besok paginya ikut upacara di Istana Negara. Ya. Pokoknya yang mendamping terus kan, Ya. terus terus ya. Tapi Pak Nagib, kita lihat kan, Ya. Maghrib jam 18.04. Dari 20 ya. Oke, iya. Tidak, jadi saya kira itu untuk memperkenalkan beliau karena hampir jelang maghrib. Jadi sebetulnya banyak cerita lucu. Jadi barusan ada bos disuruh angkat sendalnya beliau karena kalau pakaian adat kan tidak boleh pakai sendal, tidak boleh pakai sepatu. Jadi Pak Bobo yang pegangkan sepatunya ketemu Pak Presiden. Ada pernah beliau cerita juga bahwa pernah beliau ditanya berapa putranya, bilang tidak ada, tapi yang tertua umur kelas 6 SD. Nah, ketawa paham bagaimana caranya tidak ada putra tapi yang tertua. Artinya menurut beliau putra itu anak laki-laki, tapi beliau ini anaknya perempuan semua. Jadi salah pengertian. Bila ditanya berapa putranya dan tidak ada, tapi anaknya paling tua. Nah itu apa dari segi bahasa yang ada juga yang satu waktu dulu bersamaan bertanya Ibu Din dengan Pak Harto, tapi beliau bilang, oh iya, beliau bilang maaf Bu Din, saya jawab dulu pertanyaan Pak Harto. Padahal orang waktu itu menteri semua lebih takut sama Ibu Din daripada Pak Harto. Beliau berani betul. Tapi ada cerita apakah betul Bapak itu minum sagu sebelum ketemu beliau? Konon. Betul itu? Oh tidak. Karena ada orang itu Pak Towono mungkin cerita Dan dia jadi viral. Oh iya. Saya tegur sama Turki. Iya. Karena dua bertanya, saya cuma sendiri menjawab. Ya. Dan terus sama ibu sabar tunggu. Saya tanya kau. Ya. Saya ingin. Wartawan itu dia bilang, oh ini bahaya itu. Ya karena saya dengan beberapa teman masih mungkin salat di sini. Teman-teman, bapak-bapak kita makan dulu baru kalau ada yang mau pamit. Silakan saya dengan menunggu teman-teman yang lagi acara yang seperti ini sampai malam, tapi kita akan sambung sampai malam hari sih. Kita makan malam dulu sambil saya dengan Pak Daniel dan teman-teman yang lain masih menunggu yang lain. Saya persilakan Bapak yang ada. Silakan. Buat ini jangan masalah itu sudah ada tersedia. Mengalir loh. Ditabrak jamu nanti. Di sebelah sana kosong. Sama saja.
Iya saya. Dan saya sembahyang di dalam. Mari. Nah. Udah baru makan tadi. Jangan begitu, nanti ditabrak nyamuk. Saya makan siangnya jam 5. Nggak ada yang masak di rumah. Sini asal ada itu. Itu ini ikan. Iya, bukan juga ini ikan. Itu dagingnya. Jangan, Pak. Iya. Mari Pak. Mari Pak Dani. Hah? Oh iya, sampai jam 10 kok ini. Balik.